Alhamdulillah alladzi hadana subulas salami wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang beriman, yang kita semua menyadari betapa bernilainya karunia iman ini, tentu kita ingin menjadi mukmin yang sebenar-benarnya, menjadi muslim yang sungguh-sungguh kita itu. Karena setiap kita itu kalau berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Bagaimana kita menjadi mukmin yang baik? Menjadi manusia yang baik karena kita ini memegangi agama. Jadi agama ini menuntun kita menjadi orang baik, yang insya Allah baik itu akan kembali kepada diri kita dan kehidupan kita, baik fid dunya maupun fil akhirah. Itu keyakinan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Al-Quran memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman, seperti ayat yang saya baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, berusahalah, terus berusahalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu takwa ini bukan pada saat tertentu, di tempat tertentu, pada keadaan dan kondisi tertentu, bukan saat ini kita di dalam masjid menjadi hamba yang bertakwa, nanti meninggalkan masjid takwa juga kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Bertakwa sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di mana itu bisa tempat, bisa waktu, bisa kondisi dan keadaan. Pagi takwa, siang takwa, sore takwa. Tidak seperti yang digambarkan di dalam hadis, pagi itu mukmin, sore terjebak di dalam keyakinan dan perbuatan orang-orang kafir. Tidak seperti itu, tidak. Kenapa demikian? Karena iman kita itu dihadapkan dengan berbagai ujian. Perubahan hidup masyarakat yang sangat mendasar ini bagian dari yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Kalau imannya itu tidak merasuk di dalam hatinya, bisa kehilangan arah di dalam hidup ini. Tujuannya menjadi tidak jelas. Yang bahasa sekarang sering disebut dengan disorientasi.
Ndak kemana hidup ini nggak jelas. Hidup ini ya sekedar untuk senang-senang, nuruti keinginan nafsu. Hidup sekali saja kok susah-susah. Sekarang banyak makanan kok orang suruh puasa mulai subuh sampai maghrib tidak boleh makan. Untuk apa itu? Makanan banyak ya, kalau nggak ada makanan begitu. Wong punya duit banyak kok ndak digunakan untuk bersenang-senang, bermewah-mewah, bermegah-megahan di dunia itu. Untuk apa cari duit itu? Begitu, itu kehilangan arah, namanya disorientasi dalam hidup ini. Dan itu tidak sedikit. Imannya lepas. Bisa-bisa iman dalam pengakuan, tapi hakikatnya tidak iman itu. Makanya Nabi menyebut pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Insya Allah kita tidak seperti itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah memerintahkan karena kita orang beriman diperintah untuk terus berusaha menjadi orang bertakwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa ini, setiap pribadi itu selalu melihat dirinya, selalu mengevaluasi, selalu mengintrospeksi, selalu menghitung. Jadi kita itu harus terus melakukan evaluasi terhadap diri kita. Kalau ada orang lain membantu mengevaluasi diri kita itu ya kita terima. Mungkin ada banyak kekurangan kita saat kita melihat diri kita ini sebagai orang beriman. Kualitas iman kita ini kayak apa sih? Baik hablum minallah maupun hablum minan nas itu tentu banyak kekurangan. Orang beriman itu punya musuh yang nyata, yaitu setan yang selalu berusaha menyesatkan kita kok itu. Dengan berbagai strategi dan upayanya itu. Maka hendaklah kita semua ini berusaha mengevaluasi diri. Dalam bahasa ilmu agama namanya muhasabah itu. Wal tandur nafsum ma qaddamat. Hendaklah memperhatikan apa yang lalu, apa yang dilakukan yang lalu, bagaimana kualitas keberagamaannya yang lalu, keberagamannya yang lalu itu bagaimana, itu selalu harus dikontrol, harus diketahui, harus dipahami, dan itu perintah dalam rangka menjadi haqqah tuqati itu. Artinya orang beriman itu harus mengamalkan ajaran yang namanya muhasabah, karena itu perintah Quran. Bukan hanya lembaga kita, perusahaan kita, usaha kita, tempat bekerja kita, atau yang lain yang kita koreksi. Maka kita itu harus terbuka. Kalau kita baik ya katakan baik, kalau belum ya katakan belum. Karena apa? Ya karena kita tahu sesungguhnya kita itu kayak apa. Masya Allah, kalau kita ini merenungkan betapa besar karunia Allah, lalu kayak apa kita ini bersyukur kepada Allah, tentu kita ini akan banyak istighfar kepada Allah. Karena apa? Karena kita menyadari sebagai orang beriman ini masih banyak kesalahan kita, kekurangan kita kepada Allah itu masih banyak. Nggak sebanding syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Disuruh ibadah saja kita masih ngenyang. Fasalli, padahal telah ditegaskan inna a'toinakal kautsar, sungguh aku telah memberikan nikmat kepadamu Muhammad, nikmat kautsar banyak. Fasalli, beribadahlah, masih ngenyang kadang. Tidak sami'na wa ata'na. Maka muhasabah ini menjadi penting para jamaah sekalian. Untuk apa? Untuk ke depan. Kalau memang kita kemarin belum baik, ya kita coba itu, kita tinggalkan, kita rubah supaya bisa menjadi lebih baik ke depan itu. Dan tidak akan melakukan yang tidak baik itu. Dan terus begitu kita. Salat kita kontrol, sudah khusyuk apa belum? 2 rakaat itu kira-kira yang khusyuk berapa persen? 3 rakaat itu berapa persen? 4 rakaat berapa persen? Wah, insyaallah. Kita ini punya lisan, diperintah menjaga lisan, karena lisan itu kunci orang beragama.
orang sholat, orang puasa, orang haji, orang zakat, orang sedekah, orang infak, orang sholat tahajud, lain sebagainya. Kalau lisan tidak dijaga, semuanya akan menjadi hancur. Lisan itu kuncinya itu. Harus dikunci dengan lisan semua itu. Nah, kira-kira bagaimana kita ini punya lisan dan setiap hari kita ini ngomong, dan kalau ngomong itu juga kadang-kadang tidak terkontrol, apalagi sekarang ada media sosial. Masya Allah, kita tidak ngomong tapi menyampaikan info, ya sama saja itu. Sama itu para jamaah sekalian. Itu kalau benar, kalau dusta, kita bohong pada siapapun itu, kita bohong itu. Maka muhasabah itu menjadi penting. Wattaqullah masih tetap dalam kerangka bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu sangat mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Cuma kita kadang tidak tahu, lupa kadang kita itu. Maka diperintah muhasabah, sampai Umar bin Khattab itu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah, evaluasilah, introspeksilah dirimu itu sebelum kamu dihisab, dihitung, dievaluasi, dinilai oleh Allah. Begitu kata Umar dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad. Wa zayyanu, hiasilah dirimu bi aradil akbari, dengan pengungkapan yang lebih besar, yang lebih hebat. Kalau kamu koreksi di sini itu belum, nanti kalau sudah dikoreksi oleh Allah, kecil-kecil itu akan terungkap semua. Coba sampai. Kata Umar begitu. Innama yakhifal hisabu yaumal qiyamati liman hasaba nafsahu fit dunya. Sesungguhnya orang akan mengalami hisab yang sangat ringan disebabkan ia selama hidup di dunia itu selalu mengamalkan muhasabah. Ya Allah, begitu. Apa yang kita hitung nanti terhadap diri kita belum tentu seperti itu persis dalam hitungan Allah. Karena Allah akan mengungkap yang lebih besar lagi, yang kecil-kecil, yang macam-macam lah itu. Itulah Nabi kemudian mengatakan orang cerdas, ulul albab, orang pintar itu antara lain orang yang mampu mengoreksi, mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya ini sebagai orang beragama. Al-Qayyisu, orang cerdas, orang pintar kata Nabi. Mandana nafsahu adalah orang-orang yang senantiasa bisa mengungkap kekurangan yang ada pada dirinya sebagai orang beragama. Wa amala liba'dil mautihi, dan senantiasa beramal untuk kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Orientasinya itu selalu akhirat, tidak berhenti di dunia. Karena yakin apa yang dilakukan di dunia ini di akhirat akan ada balasannya yang kembali kepada dirinya, dan itu yakin, sangat yakin. Siapa yang berbuat baik ya akan memperoleh kebaikan, siapa yang berbuat tidak baik akan kembali kepada dirinya. Dan itu yakin. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun, mungkin atas kegagalan dirinya besok di akhirat, kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah itu sangat sayang, Allah tidak pernah zalim kepada hamba ini. Hamba itu sendirilah yang sangat mendolimi dirinya sendiri. Oleh karena itu masyarakat muslimin, ayolah kita jadi orang cerdas di dalam kehidupan ini, yaitu orang-orang yang senantiasa mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Sehingga dengan evaluasi itu merupakan ikhtiar kita agar ke depan itu bisa menjadi lebih baik. Kita senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Dan itu insya Allah akan mendorong jiwa kita ini untuk terus menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi muttaqin yang berprestasi di hadapan Allah kita itu.
dinilai mulia di hadapan Allah, meskipun mungkin orang lain tidak pernah menilai kita sebagai makhluk yang mulia. Tidak itu yang kita cari. Bagaimana kita hidup ini punya prestasi di hadapan Allah, dan itu bisa kita banggakan nanti. Karena prestasi itu di hadapan Allah. Apa artinya prestasi yang kita peroleh di dunia ini kalau kemudian di akhirat menjadikan kita orang yang terendah derajatnya? Naudzubillah min dzalik. Sebagai orang beriman tentu kita tidak punya pikiran seperti itu. Bagaimana kita semua menjadi hamba yang berprestasi di hadapan Allah. Inilah muhasabah antara lain yang harus kita amalkan. Mudah-mudahan meskipun muhasabah ini kelihatannya gampang, ya, tapi memang sulit kita amalkan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, hidayah kepada kita, irsyad kepada kita, maunah kepada kita, sehingga kita sekali bertakwa tetap bertakwa, sekali mukmin tetap mukmin, sekali muslim tetap muslim, dan tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ja'alani wa iyyakum minal faizin wa adkhalani wa iyyakum minal mu'minin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdah sadaqa wa'ada wa nasara abda wa zamal akhzaba wa khda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatika wa hikmatika wansurna nasran azizan ya fattah ya razzaq warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.